Shalom semua jemaat yang sempat mengikuti ibadah online pada hari ini. Semoga kita semua sehat dan sejahtera. Pikiran tenang dan tetap bersukacita meskipun keadaan COVID-19 makin meruncingkan. Tema pembelajaran firman Tuhan pada hari ini ialah keadaan manusia pada akhir zaman. Berdasarkan 2 Timotius bab 3 ayat 1 hingga 5. Mari kita berdoa dulu untuk memohon Roh Kudus memberikan kita hikmat dan pengertian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini, pada pagi hari ini, kami berpeluang untuk mempelajari firman-Mu. Kami tahu firman-Mu berguna untuk kami, berguna untuk mengajar kami, menegur kami, menyatakan kesalahan kami, memperlengkapi kami untuk perbuatan baik. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu yang menjadi saluran firman-Mu diberitakan. Dan umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengar, mereka pun mengerti. Diberkati dan ditolong, dikuatkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 5. Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan menjadi pencinta diri, pencinta uang, bercakap besar, berlagak bongkak, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak bersyukur, tidak suci. Ayat 3, tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri, buas, dan pembenci kebaikan. Ayat 4, khianat, gopoh, angkuh, serta lebih mencintai keserunukan daripada mengasihi Allah. Ayat 5, mereka menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya. Jauhilah orang demikian. Meskipun Rasul Paulus berada dalam tahanan, ia tidak berhenti memikirkan masa depan kemajuan Injil. Melalui teks yang kita baca, kita tahu bahwa Rasul Paulus sedang merenungkan kejahatan yang mulai menguasai manusia. Pada masa yang sama, dia juga memikirkan watak Timotius yang kurang yakin pada dirinya sendiri. Selain muda, Timotius juga lemah, sedangkan lawannya sangat kuat. Sepatutnya Timotius harus kuat sebagai hamba Tuhan yang terpanggil untuk berjuang bagi kebenaran di tengah-tengah keadaan di mana banyak orang memilih kejahatan daripada kebaikan. Untuk mempersiapkan hati Timotius, Rasul Paulus mulai memberikan gambaran tentang keadaan semasa dan akan datang. Dan dengan latar belakang ini, Rasul Paulus menghimbau Timotius untuk tetap setia kepada apa yang dia pelajari daripadanya. Saudara, apa yang kita boleh renungkan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini? Pertama,
bersedia menghadapi masa sukar. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar. Pertama kita lihat, ketahuilah. Apa yang Timotius perlu tahu? Paulus menegaskan bahwa perlawanan menentang kebenaran akan berterusan. Mungkin juga Paulus bimbang bahwa Timotius menganggap ringan perkara ini dan menganggap bahwa kalau dia berdoa, maka badai tantangan itu akan berlalu. Jadi Paulus tidak memberikan harapan seperti itu. Kita yang hidup hari ini pun harus sadar dan mengetahui bahwa akan ada bahaya dan kesukaran-kesukaran yang bakal melanda kita jika kita memperjuangkan Injil. Hal kedua yang dapat kita perhatikan dari ayat itu ialah pada akhir zaman. Keyakinan para penulis perjanjian baru ialah bahwa zaman baru yang dijanjikan dalam perjanjian lama telah tiba dengan kedatangan Yesus Kristus. Oleh itu dengan kedatangannya ini, zaman yang lama itu sudah mulai berlalu dan fajar hari-hari terakhir sudah mereka. Sama seperti suratnya yang terdahulu, Rasul Paulus memberi amaran kepada Timotius tentang ramalan kejatuhan pada hari-hari terakhir, yaitu tempo yang merangkumi seluruh kurun waktu yang terbentang antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Ini bermakna Timotius pada masa itu sebenarnya sedang hidup dalam hari-hari terakhir, seperti yang dimaksudkan oleh Paulus. Jika demikian, kita pun hidup dalam hari-hari terakhir, di mana sekarang pun kita mulai rasa kesukaran kehidupan itu. Hal yang ketiga, akan datang masa yang sukar. Saudara, hari-hari terakhir itu akan mencakup masa-masa penuh bahaya. Jika ayat 13 diambil kira, orang durjana dan penipu akan bertambah durjana, memperdaya serta diperdaya, maka masa depan dunia ini makin mencabar. Sebenarnya sejarah gereja pun membuktikan bahwa hal itu memang telah terjadi. Ketika bahtera gereja bertolak meninggalkan pelabuhan, orang di dalamnya tidak lagi dapat mengharapkan sebuah perjalanan yang lancar tanpa rintangan. Kapal itu telah didera oleh badai dan angin puting beliung. Sekali lagi, kapal itu telah didera oleh badai dan angin puting beliung. Saudara, kesukaran yang berlaku itu berat untuk dipikul, baik oleh tubuh maupun mental. Ini memberikan kita sedikit gambaran tentang masa-masa suram yang akan dihadapi gereja pada hari-hari terakhir. Masa itu akan penuh penderitaan dan bahaya, berat untuk ditanggung dan sukar diatasi. Oleh itu, kesimpulan untuk poin pertama ini ialah, pertama, kita hidup pada hari-hari terakhir yang merangkumi masa dari kelahiran Kristus hinggalah kedatangannya yang kedua kali. Kedua, hari-hari terakhir ini merangkumi masa-masa yang penuh bahaya dan ketegangan. Ketiga, masa-masa bahaya dan ketegangan itu adalah dibuat oleh manusia jahat. Dan yang keempat ialah kita harus menyadari hal ini dan pada masa yang sama harus bersedia. Poin yang kedua, manusia menantang kebenaran. Saudara, akhir zaman yang merangkumi abad pertama hingga kedatangan Yesus yang kedua kali, memang banyak orang beriman kepada Yesus. Tidak dapat disangkal, banyak orang yang akan percaya dan mengikuti Kristus. Tetapi juga ada orang yang memilih kejahatan dan menyebabkan keruntuhan sosial dan membuat dunia ini makin sukar dihuni.
Paulus menyenaraikan 19 tingkah laku jahat yang orang-orang percaya perlu siap untuk menghadapinya. Penyebab utama kejatuhan manusia. Dari 19 itu, yang pertama adalah pencinta diri. Mementingkan diri sendiri. Saudara, menyukai diri tidak salah, sebab kita tidak membenci diri kita. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan dengan pencinta diri atau membentingkan diri sendiri di sini adalah Rasul Paulus memberi penekanan bahwa bersahabat dengan keinginan sendiri itu tidak baik. Bersahabat dengan keinginan sendiri. Saudara, keinginan yang merujuk pada mementingkan diri sendiri itu membinasakan, dan lagi keinginan jenis ini tidak ada hati. Itulah sebabnya Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Tertulis dalam Matius 16 ayat 26. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang memakai jam tangan yang sangat mahal. Ketika dia terlibat dalam kemalangan, lalu tangannya terputus. Ketika dia sadar, dia terus berkata, "Mana jamku?" Dia tidak tanya, "Di mana tanganku?" Ini memberitahu kita betapa hati manusia sudah melekat pada apa yang diingini oleh hati yang tidak baik. J.B. Phillips berkata, akar bencana di masa yang sukar itu adalah karena manusia teramat ego dan pencinta diri sendiri. Ego dan pencinta diri sendiri adalah suatu istilah yang merujuk pada cinta yang tak terbatas terhadap keinginan diri sendiri. Dan saudara, bila diri diselubungi penting diri sendiri, bila hidup ini diselubungi penting diri sendiri, 17 sikap buruk yang lain akan menyusul. Dari 19 senara itu, yang kedua adalah pencinta uang. Dia tamak, bercakap besar, dia menjadi temberang, berlagak bongkak, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapa. Dia tidak tahu bagaimana menghormati ibu bapa. Tidak bersyukur, dia tidak tahu bagaimana berterima kasih. Tidak suci, dia tidak tahu bagaimana mengenal Allah. Tidak mengasihi, tidak mengampuni. Suka memfitnah, tidak menguasai diri, buas. Orang ini susah dikendalikan. Pembenci kebaikan, khianat. Dia tidak tahu bagaimana menepati janji. Gopoh, angkuh, mencintai keserunukan daripada mengasihi Allah. Semua sikap buruk ini akan menjadi cabaran bagi pelayanan, bagi gereja, bagi pemberitaan Injil. Dan poin yang ketiga, selain daripada sikap-sikap buruk yang tadi, kepura-puraan dalam beragama. Rasul Paulus menyebutnya di dalam senarai itu yang ke-19, menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya. 2 Timotius pasal 3 ayat 5, mereka menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya. Jauhilah orang demikian. Saudara, Alkitab memberi kesaksian tentang fakta ini dengan jelas. Nabi-nabi etika yang besar dari abad ke-7 sebelum Masehi dan abad ke-8 sebelum Masehi mengecam Israel dan Yehuda habis-habisan atas kepincangan ini. Amos adalah pertama yang membawa ke permukaan keganjilan itu, bahwa pada pemerintahan Yerobeam kedua perkembangan agama sangat pesat dengan perkembangan
ketidakadilan yang pesat juga. Amos 2 ayat 6 hingga 8 memuatkan teguran itu. Katanya, ayat 6, beginilah firman Tuhan atas sebab 3, malahan 4 pelanggaran Israel. Aku tidak akan menarik balik hukuman baginya. Demi perak, mereka menjual orang yang saleh dan orang melarat demi sepasang kasut. Ayat 7, mereka menginjak-injak kepala fakir miskin ke dalam debu tanah dan menyesatkan jalan orang lemah. Anak dan ayah meniduri perempuan muda yang sama, sehingga mencemari namaku yang maha suci. Di ayat 8, di atas pakaian gadaian orang, mereka membaringkan diri di sisi setiap mezbah. Di dalam rumah Allah mereka, mereka minum air anggur orang yang terkena denda. Apa maksudnya, saudara? Dengan kata lain, mereka melaksanakan upacara-upacara keagamaan mereka dengan mengenakan pakaian dan meminum anggur yang secara moral mereka tidak berhak mengenakannya dan meminumnya. Keruntuhan moral mereka telah menyusup ke dalam tata cara mereka beragama. Mereka juga menghukum orang tanpa mengambil kira keadilan. Banyak orang didenda secara membabi buta. Yesaya menyesali hal yang sama di Yehuda. Yesaya pasal 1 ayat 14 hingga 17 merekodkan penyesalan itu. Melalui Yesaya, Allah berfirman kepada umatnya demikian. Ayat 14 berkata, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Tuhan Yesus pun terpaksa mengucapkan keluhan yang sama terhadap orang Farisi, orang-orang yang sangat beragama pada zaman itu. Dia berkata, cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, rapi sebelah dalamnya, penuh rampasan dan kerakusan. Matius 23 ayat 25. Artinya, mereka sangat rapi dalam memelihara kebersihan ritual cawan-cawan upacara mereka. Tetapi apa yang mereka makan dan minum dari cawan-cawan itu adalah yang mereka peroleh dengan ketamakan dan tipu daya yang kotor. Saudara, agama yang benar adalah yang menyatu dalam bentuk dan kuasa. Jadi agama dan kebaikan, agama dan moral, agama dan kerohanian tidak boleh dipisahkan. Inti ibadah yang asas adalah rohani yang timbul dari hati, tetapi dinyatakan melalui kebaktian bersama secara berjemaat dan juga perilaku moral untuk membangun sesama. Kalau tidak seperti itu, maka agama bukan saja hampa, tetapi juga suatu kejijikan bagi Tuhan. Saudara, poin keempat, bagaimana Timotius menghadapi tabiat-tabiat manusia yang tidak baik ini? Atau bagaimana Timotius menghadapi orang-orang yang bertabiat demikian? Maksudnya yang disenaraikan oleh Rasul Paulus, 19 tabiat buruk itu. Yang pertama, terhadap orang-orang yang berpura-pura beragama. Memang di dalam dunia ini, bahkan di tengah-tengah keluarga orang percaya pun, akan muncul orang-orang seperti ini.
orang-orang yang berpura-pura beragama. Jadi Paulus, tidak heran kalau Paulus menasihati Timotius, jauhilah orang demikian. 2 Timotius pasal 3 ayat 5b. Tetapi bukan bermakna Timotius menjauhi semua orang berdosa. Masih ada orang yang berdosa dan belum kenal Tuhan. Mereka belum tahu kebenaran. Bahkan mereka belum pernah pun bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, berada di dalam ibadah dan sebagainya. Untuk orang-orang demikian, jangan lupa Yesus sendiri pun adalah teman pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Gambaran yang hendak diberikan oleh Paulus kepada Timotius ialah tentang jenis kekristenan yang munafik. Mereka kelihatan beragama, tetapi perbuatan dan sikap mereka itu tidak menggambarkan mereka itu pengikut Kristus sejati. Timotius sama sekali tidak boleh berurusan dengan mereka, karena kemungkinan besar mereka adalah agen-agen iblis yang kelihatan sangat beragama. Termasuk juga semua orang yang secara nyata bergelumang dalam kejahatan, tapi pura-pura beragama. Jadi Rasul Paulus menasihatkan Timotius agar menjauhkan diri dari mereka. Kita berdoa agar orang seperti itu tidak ada di dalam gereja kita. Yang kedua, terhadap semua orang. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan biarkan sesiapa menghinamu kerana usiamu yang muda. Jadikan dirimu teladan kepada semua orang beriman dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman, dan kesucian. Ayat 13, hingga aku datang nanti, tumpukan perhatian kepada membaca kitab suci di halayak ramai, menyampaikan firman, dan mengajar orang. Nah, mengapa menjadi teladan kepada semua orang beriman dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman dan kesucian ini penting? Supaya waktu membacakan kitab suci di khalayak ramai, menyampaikan firman dan mengajar orang, termasuk mengendalikan orang-orang yang berpura-pura beragama ini, wibawa Timotius tidak dipersoalkan. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya, pertama, bersedia menghadapi masa sukar. Kedua, jangan biarkan kita jatuh karena bersahabat dengan keinginan sendiri, keinginan daging itu, sehingga kita menjadi penting diri sendiri dan lupa orang lain. Jangan biarkan itu terjadi. Yang ketiga, buangkan sikap buruk dari hati kita. Kalau ada 19 daripada senarai yang didedahkan oleh Rasul Paulus itu masih melekat di hati kita, singkirkan sikap itu. Yang keempat, jadilah pengikut Kristus yang sejati. Kristus mati di kayu salib. Dia sanggup berikan segala-galanya untuk melahirkan pengikut yang sejati, pengikut yang baik, pengikut yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Dan yang terakhir, yang kelima, jadilah teladan kepada semua orang beriman. Dari segi kata-kata kita, kelakuan kita, kasih kita, iman kita, dan kesucian kita, supaya kita dapat bersaksi secara terpuji dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, dan kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan apa yang kita telah dengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami baru saja merenung, mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya keluarga besar kami bebas daripada orang-orang yang berpura-pura beragama, tetapi di dalam hidupnya penuh dengan sikap yang tidak baik, yang akhirnya menjadi cabaran, menjadi kesukaran bagi Injil untuk terus diberitakan. Saya berdoa Bapa di surga supaya semua yang sempat mendengar
pemberitaan firman ini. Kiranya kami dikuatkan, dihiburkan, didorong, diangkat, dan kami membuat komitmen untuk menjadi pengikutmu yang sejati. Berkatilah mereka Tuhan, berkati ekonomi mereka, berkati kesehatan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesaksian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, semua yang percaya kita katakan, amin.